Al-mar'u aduwwun majahil. Orang memusuhi sesuatu yang dia bodoh, yang dia tidak mengerti, yang dia tak paham, itu yang dimusuhi. Nggak suka sama kalimat itu kan? Dia nggak paham. Tapi begitu diberi pengertian, oh itu ayat Quran. Shalli ala Muhammad wa aslihil qalba wa رب ارضى عنا
إمام الرسالة من به آفات الطلبة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر بلاغ لك كل الخلق تفزع ويعنادون كرامة قدام من حول أبدا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا بلا أنت فتسجد مرحبا وتنادى شفاعة مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا عليك الله سلم مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدال سيدي مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا يا نور عيني عظيم المن يا رب يا الله شغلنا بالمصطفى اجمع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله بمدة العلي وانفع يا الله فانظر الينا يا الله وامنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمدة العلي وشفع يا الله كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمدة العلي وشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم غثنا بعيان هطالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه السنجا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Taqwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan ketakwaan yang kuat kepada kita sekalian. Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibacakan dari Maulid mulai dari sebelum Maghrib. Kemudian kita sholat Maghrib berjamaah. Insya Allah sebentar lagi kita sholat Isya berjamaah. Sempurna dan kalau ini dilaksanakan. Niat sebelum kita lanjutkan nasihat ini, niat dari sekarang saya duduk i'tikaf di masjid. Itu pahalanya besar. Kemudian juga niat yang kedua, niat menantikan sholat Isya. Sebab di hadis anta fi sholat man tadarka
ditulis berada di dalam sholat selama penantianmu terhadap sholat. Jadi selama kita nungguin sholat itu kita ditulis sholat, kita nungguin sholat isya. Maknanya seandainya durasi sholat isya 5 menit, terus kita nunggunya 50 menit, maka berarti sama seperti kita melaksanakan sholat isya 10 kali. Jadi ini kita nunggu nih argo jalan terus. Alhamdulillah, cuma bukan argo dunia, argo akhirat, pahala dari Allah Taala. Ada itu orang tadi dari asar di sini nungguin lihat sholat isya, nungguin isya, argonya dari tadi asar. Alhamdulillah. Di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Taala adalah intizar sholat ila sholat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh hambanya adalah menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, nungguin sholat. Tadi kita nungguin sholat maghrib, begitu selesai maghrib nungguin sholat isya. Alhamdulillah. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di masjid, harusnya syiar sholat juga dikumandangkan, diagungkan, dimuliakan dengan melaksanakan sholat jamaah. Ini kita selalu kalau ada acara bikin maulid di masjid, itu sholat jamaahnya bareng di masjid, maghribnya bareng, isyanya bareng, biar pahalanya lebih besar lagi. Kemudian juga perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan. Tapi sih perayaan Maulid merayakan Maulid kelahiran Nabi, maknanya mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad. Dan itu nggak masalah. Nabi lahir wajar kalau orang Islam bergembira. Masalahnya Nabi lahir ada orang sedih, nah itu masalah. Nabi lahir orang gembira wajar. Jangankan Nabi Muhammad yang lahir, anak kita aja lahir kita gembira. Jangankan anak kita yang lahir, saya punya kambingnya lahiran, gembira. Ayam saya bertelur, gembira. Ini hari telurnya 3. Kucing beranak, kita gembira aja. Nabi Muhammad lahir, kalau nggak gembira berakal. Dan di situ dalam pandangan orang yang berakal nggak ada masalah. Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nah, merayakannya nggak boleh. Emang merayakan artinya apa? Mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad. Mengungkapkan kegembiraan atas hal apapun wajar. Allah dalam Al-Quran kan kita baca surah Duha, walaili idza saja, di akhir surah wa amma bi ni'mati rabbika nikmat Allah Ta'ala, ungkapkan kegembiraan, ceritakan tentang nikmat Allah. Innallaha yuhib ay yara athara ni'amihi fil 'abad. Allah suka kalau bekas-bekas nikmat itu nampak pada diri seorang hamba. Ungkapkan hal yang demikian ini, termasuk bentuk pengungkapan kegembiraan dengan Nabi Muhammad adalah ucapan yang kita baca tiap hari. Pagi dan sore kita disuruh baca oleh Nabi Muhammad ucapan Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dalam riwayat Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Saya ridho, saya senang, saya gembira. Allah Tuhan saya, Islam agama saya, Nabi Muhammad nabi dan utusan yang diutus Allah kepada saya. Itu yang baca pagi dan sore 3 kali. Maka Allah Ta'ala dalam hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar, haqqan 'ala Allah ayyurdiyah. Allah pasti akan membuat orang tersebut ridha, puas dan senang. Senang di mana? Di dunianya, di saat wafatnya, di kuburnya, di barzahnya, di padang mahsyar, dan ketika masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haqqan 'ala Allah ayyurdiyah. Kemudian di dalam Al-Quran kita disuruh bergembira dengan ketaatan adalah bentuk ketaatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hendaknya umatmu bergembira dengan nikmat Allah, dengan anugerah Allah. Bergembiralah, dan kegembiraan tersebut khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka mengumpulkan apa? Pundi-pundi amalan, ibadah, pahala. Termasuk kegembiraan itu adalah pahala yang besar. Dan kegembiraan akan anugerah Allah, akan taufik dari Allah,
akan hidayah dari Allah, akan diutusnya Rasulullah, kegembiraan akan hal tersebut adalah bentuk ketaatan batin, dan ketaatan batin lebih unggul daripada ketaatan fisik. Makanya itu ibadat yang paling afdal adalah ibadat batin, baru ibadat fisik. Kemaksiatan yang paling jahat kemaksiatan batin, baru kemaksiatan fisik. Loh, yang mana? Iya. Karena itu ibadah yang paling afdal adalah iman letaknya dalam hati. Kemudian kemaksiatan yang paling buruk apa? Kufur, dan kufur letaknya di dalam hati. Tempatnya di sini. Karena itu ketaatan hati lebih afdal daripada ketaatan fisik. Begitu juga kemaksiatan hati lebih jahat daripada kemaksiatan fisik. Mengungkapkan kegembiraan dilakukan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah memperingati kelahirannya, tahu kan memperingati? Ayo, mengingat momen kelahirannya dengan satu hal. Ditanya puasa hari Senin, puasa hari Senin, Nabi ditanya puasa Asyura, itu hari diselamatkan Nabi Musa, ditenggelamkan Firaun. Di puasa hari Kamis, Yom Akhir Amal Allah, hari di mana amalan manusia disampaikan laporan kepada Allah. Dan saya mau ketika disampaikan laporan tersebut saya lagi puasa. Terus kalau puasa hari Senin, nggak ada sebab. Kenapa puasa Senin? Nggak ada sebab apapun, nggak ada kaitannya amalan dilaporkan atau apapun. Cuma sebabnya satu. Senin disunahkan puasa, saya puasa Senin, dan umat disunahkan puasa Senin. Kita puasa sunahnya Senin, Kamis atau Kamis doang. Ada Seninnya, Senin, Kamis. Senin, kenapa puasa di Senin? Apa yang istimewa? Nah, Nabi bilang Senin, Zaka yaumu wulidtu fi. Saya lahirnya hari Senin. Jadi saya puasa hari Senin karena saya lahir hari Senin. Nah kita sekarang ngikutin Nabi. Nabi puasa Senin Kamis. Kenapa kita puasa Senin? Kenapa? Sebab Nabi lahir hari Senin. Nabi udah kasih jawaban, jadi gak usah mikir lagi. Sebab Nabi lahir hari Senin. Jadi itu peringatan. Memperingati kelahiran Nabi bukan tahunan. Tiap Senin. Nabi Muhammad SAW. Sahabat dengar itu, yang bilang beda aneh. Ya bilang gitu ke Nabi Muhammad. Kenapa? Soalnya mereka belajar sunnahnya dari Nabi Muhammad, belajar tauhidnya dari Nabi Muhammad, belajar Islamnya dari Nabi Muhammad. Kalau mereka nggak tahu tauhid, mereka nggak tahu Islam, mereka nggak tahu sunnah, nggak terus siapa yang tahu sunnah, yang tahu Islam, yang tahu tauhid. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, memperingati dengan berpuasa dan mengungkapkan kegembiraan akan kelahirannya dengan berpuasa. Syukurannya begitu. Nah kita sekarang artinya puasa adalah salah satu bentuk ibadah. Dan kita boleh juga mengungkapkan kegembiraan tersebut dengan memperingati Maulid Nabi dengan apa? Kita sholat jamaah bareng-bareng. Kenapa emang? Nikmat dari Allah Ta'ala. Memperingati Maulid Nabi dengan belajar, ngaji, menuntut ilmu. Boleh. Memperingati Maulid Nabi, saya mau biar. Kenapa? Memang di dalam semua itu mengingatkan kita kepada Nabi. Iya. Termasuk sholat mengingatkan kita kepada Nabi. Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seolah-olah kalian melihat aku sholat. Jadi sholat kita terinspirasikan oleh Nabi Muhammad. Ngaji kita seolah-olah kita melihat Nabi Muhammad ngaji, mendengar Nabi Muhammad ngaji Quran. Dia mulai kita membayangin tahajudnya Nabi Muhammad yang baru malam sampai kakinya bekal. Puasanya kita membayangin puasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya kita membayangin zikir Nabi Muhammad. Jadi semua ibadat teladannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Dan semua ibadat kita harus membayangin gimana cara ibadahnya Rasulullah. Tapi benar ibadahnya kita. Kemudian di dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, emang apa sih yang dibaca? Yang dibaca dan Maulid apa yang dibaca? Dia alami. Dibilang pertama ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kan sholawat, ya Allah sholawat atas Nabi Muhammad, sampaikan salam sejahtera kepada Nabi. Tidak ada masalah. Allah yang dulu sebelum kita mengerti sholawat, Allah dia bilang, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna
Allah belum nyuruh. Allah kasih kabar dulu. Saya, Allah, dan malaikat, kami semuanya yusallun ala nabi. Bukan sudah bersalawat, yusallun fi'il mudhari. Udah, kami selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Terus Allah Ta'ala undang, kamu mau ikut kan? Mau ikut ya? Allah, saya salawat. Malaikat salawat. Kamu mau ikut kan enggak? Diundang Allah ya, dihadirkan, tapi undangan cuma khusus undangan, undangan kalian. Khusus undangan. Siapa yang diundang? Cuma yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mau salawat, mungkin nggak diundang. Tapi kalau ini memang khusus undangan. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak ada masalah. Sahabat bersalawat. Nabi sendiri bersalawat. Sholat kita nggak sah. Kita tadi sholat maghrib. Dari dalam ini bakal sholat isya. Sholat kita nggak sah kalau di dalamnya nggak salawat kepada Nabi Muhammad. Kan rukun sholat apa di antara rukun sholat? Sholat ala Nabi di tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud yang terakhir. Kita wajib salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak, sholat kita nggak sah. Tadi Jumat, khutbah Jumat. Rukun khutbah salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam khutbah nggak salawat kepada Nabi Muhammad, nggak sah. Dan mesti salawat kepada Nabi di khutbah pertama, dan salawat kepada Nabi Muhammad di khutbah kedua, dan salawat kepada Nabi Muhammad di dalam sholat Jumat. Sholat jenazah aja rukunnya itu salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak disalawat dengan Nabi Muhammad, nggak sah sholat jenazah. Kalau itu sholat biasa lainnya. Kemudian sholawat dari masalah maulid dalamnya ada sholawat. Oke. Terus dibacakan ayat Quran yang berkenaan pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Dan itu belum seberapa, itu baru sedikit. Ya inna fatahna laka fathan mubina yaghfir Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Menyebut ampunan Allah untuk Nabi Muhammad atas dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Sampai dalam ayat tersebut juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur. Ini ayat ini juga ada yang istimewa. Apa istimewanya? Kan di Asmaul Husna nama Allah apa? Ya Rauf, ya Rahim. Terus kok di ayat ini bilang Nabi Muhammad Raufur Rahim. Jadi Allah pinjamkan sifatnya Allah, sifat yang agung, sifat rahmat, kasih sayang, kelembutan dipinjamkan kepada Nabi Muhammad. Nabi juga penyayang, lembut, bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah buat Nabi Muhammad. Ada nggak pujian yang lebih hebat dari ini? Udah gitu juga dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Itu pujian Allah buat Nabi Muhammad. Dapat gelar dalam satu ayat dalam pujian syahidan, mubasysyiran, nadhiran, da'iyan ila Allah bi idnihi, sirajan munira. Nabi siraj, lentera, lampu yang terang benderang. Lo di Maulid ada anta syamsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu apa lagi namanya? Purnama. Memang betul. Anta nurul fawqa nuri. Kamu cahaya di atas segala cahaya. Ini berlebihan. Enggak berlebihan. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, "Ja'akum minallahi nur." Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Itu Al-Quran. Kelarin dulu ayatnya. Nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Kitabun mubin. Kitabun mubin Al-Quran. Dan terus nur itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok hari kiamat matahari hancur, idza syamsu kuwirat. Yang tersisa cuma panasnya, seolah-olah jarak matahari ke kepala satu jengkal. Tapi cahaya Nabi Muhammad tetap ada.
jangan cahayanya Nabi Muhammad, cahayanya mukmin ada. Kenapa? Sebab coloknya ke Nabi Muhammad. Stop kontaknya kepada diri Nabi Muhammad. Yang tidak menghubungkan stop kontaknya kepada Nabi Muhammad tidak punya cahaya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, itu kabarnya ma'ahu, bersama Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka menyala, berjalan, mengalir di hadapan mereka dan di sisi kanan mereka. Kenapa? Mereka punya kabel yang terhubung dengan Nabi Muhammad, bukan kabel-kabel begitulah, tapi maksudnya hubungan, koneksi terhadap Rasulullah, wireless dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran ayat kayak begitu banyak. Pujian para ulama, para pujangga terhadap Rasulullah, pujian mereka terinspirasikan dari pujian Allah terhadap Rasulullah di dalam Al-Quran. Terus kita kalau ngomong begini, kayaknya hampir sumpah sebelum habis. Nah, sebab Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, saya kalau mau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, saya kalau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, saya bakal memenuhi 60 ekor unta, setiap ekor saya penuhi dengan kitab. Jadi unta penuh dengan kitab, 60 ekor unta semuanya kitab, hanya untuk menjelaskan, membuat buku penjelasan makna Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sekarang kira-kira perlu berapa ribu buku untuk menjelaskan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Perlu berapa ribu buku untuk menjelaskan Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yaghfir laka Allahu nasran 'azizan. Perlu berapa ribu buku untuk menjelaskan ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Perlu berapa ribu buku untuk menjelaskan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Perlu berapa ribu buku untuk menafsirkan Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Perlu berapa ribu buku untuk menafsirkan firman Allah Ta'ala Nun wal balad ma yaskurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa la akhiratu khairul laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu satu surat semuanya tentang Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'aka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nabi Musa doa dulu baru dikasih Nabi Muhammad wa yasir amri, ya Allah lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Tapi Nabi Muhammad belum doa, Allah bilang alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kami lapangkan hatimu? Subhanallah. Enggak, belum minta udah diminta. Kalau Nabi Musa minta dulu. Nabi Musa waktu menghadap kepada Allah, ikhlana alaik innaka bil wadi muqaddas tuwa. Ya Musa, buka sendal, kamu di lembah suci, lembah tua namanya. Tapi Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ada tidak bilang buka sendal? Ini sahabat buka sendal, mau menghadap kepada Allah, buka sendal, enggak ada. Enggak ada. Sendal ikut sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat. Jadi pujian ulama buat Nabi Muhammad enggak ada katanya. Enggak ada katanya. Pujian ulama buat Nabi Muhammad. Terus hal berikutnya, dalam Maulid ada menyebutkan kisah Nabi Muhammad, kisah kelahirannya, sifatnya, akhlaknya. Dan itu bukan hal yang dibuat-buat. Kita belajar dari Allah. Allah di dalam Al-Quran menceritakan Maulidnya. Oh, dalam Al-Quran ada Maulid. Dalam Al-Quran ada kisah Maulidnya Nabi Musa, kisah kelahiran Nabi Musa. Dalam Al-Quran ada Maulidnya Nabi Isa, kisah kelahiran Nabi Isa. Kan kita ngaji Quran kan? Kan ada di situ. Kemudian lagi dalam Al-Quran ada Maulidnya Nabi Yahya, kisah kelahiran Nabi Yahya. Bagaimana ceritanya itu Nabi Yahya bisa lahir. Dalam Al-Quran ada kisah kelahiran manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul.
Siapa ya? Siti Maryam. Kan nggak ada nabi perempuan. Siti Maryam diceritakan tuh dari sebelum lahir, saat ibunya mengandung, ibunya ngomong apa? Dan ibunya bukan nabi, bukan rasul. Bahkan ada satu Quran, di Quran itu satu surat namanya surat Al-Imran, surat keluarga Imran. Keluarga Imran itu cerita ocehan ibunya Siti Maryam. Apa niatnya dia saat mengandung anak. Terus sudah itu lahir perempuan dia di waktu hamilnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa laysa dzakaru kal untha. Wa inni samaitu Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha min asy-syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Udah kisah kelahiran, ucapannya saat mengandung, ucapannya saat lahir, doanya yang diungkapkan setelah lahir. Kemudian dari itu proses pengasuhannya, asuhannya seperti apa? Subhanallah. Jelas gamblang ceritanya Nabi Musa juga kelahiran Nabi Isa lain lagi, kelahirannya Nabi Yahya, banyak. Terus Allah Ta'ala bilang, "Lagarkan fi qasasihim ibratun li ulil albab." Kisah mereka pelajaran buat orang yang punya otak. Kalau ada yang bilang, "Gak ada gunanya kisah Nabi kita katakan, lu punya otak." Kalau ada punya otak ada pelajaran. Kalau punya otak ada pelajarannya. Orang menyelidiki apa tahu? Lalat, nyamuk. Wah, ilmu dalam capung diselidiki, kodok diselidiki. Kenapa ada pelajaran di situ? Laba-laba diselidiki. Nabi Muhammad nggak ada pelajaran yang bisa dipetik dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kita nggak masalah sama ayat Quran tersebut, sama sholawat nggak masalah, sama kisah sirah Nabi Muhammad, kajian sirah Nabi yang ada di Maulid nggak masalah. Terus masalahnya kata Maulid, ya udah kita ganti katanya bukan perkataan Maulid, kita ganti kajian tentang sirah Nabi Muhammad. Udah selesai. Kenapa? Tahu kenapa? Al-mar'u aduwwun majadil. Orang memusuhi sesuatu yang dia bodoh, yang dia tidak mengerti, yang dia tak paham, itu yang dimusuhi. Nggak suka sama kalimat itu, kenapa? Dia nggak paham. Tapi begitu diberi pengertian, oh itu ayat Quran, oh itu kisah cerita lahirnya Nabi Muhammad. Kita ceritain kelahiran anak kita. Begitu lahiran, kita menceritakan, dokter menceritakan kronologis bagaimana operasi sesar di dalam sana. Ada yang bilang kenapa kronologis karena Nabi Muhammad masalahin. Lu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada masalah sebenarnya. Kemudian juga disebutkan sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Apalagi kalau tadi itu Maulid yang dibaca kita paham, wah tidak amat deh. Sedikit kita ambil sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kajian kisah kelahiran Nabi. Itu disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaq sabqa wa wasahum lil mu'minina hilman wa rifqa fararuka la yaqulu wa la yafhamu ila ma'rufa lahu kullu sahal wa akhul muhtabi ala ma'na jazr dan aku miskin aja baru jalan majalah wala tusybihu rahimul yatim wala marah. Itu kalau kita baca akhir dari awal itu cerita Nabi Muhammad orang yang paling bagus fisiknya dan akhlaknya. Kemudian yang paling gesit, yang paling cepat ketika melakukan kebaikan. Belum orang Nabi yang kedua Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segala perangai pemenangnya Nabi Muhammad yang paling dulu, yang paling terdepan. Kemudian ausa'ahum bil mu'minin hilman wa rifqa. Orang yang hatinya paling luas terhadap kaum mukminin, paling lembut, paling santun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ngajarin? Allah Taala dalam Al-Quran.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Ini nih rentetan ayat ini menunjukkan kepada kita, oh Nabi kayak begini akhlaknya. Dengan kelembutan bersikaplah Rasulullah terhadap para umatnya ini. Dengan rahmat, dengan kasih sayang. Seandainya kamu kasar, faddan ghalidh, berkata kasar, berkata kotor, berkata keras, kaku kepada mereka, lantas dengan orang bakalan pada kabur, bakalan pada menjauh dari Nabi Muhammad. Kemudian juga, nggak lama, bahkan Nabi bilang, "Zaka bala syaitan fi udhuni." Orang itu telinganya di sini yang sehat. Kata Rasulullah SAW. Nah, sukses atau enggak tergantung kuping kita harus selama beribadah. Besok pagi. Yang jangka pendek, kaum wanita tidak, istri, kakak atau adik, begitu. Kemudian anak gadis kita, orang berumah kita, tutup auratnya benar atau belum? Dilihat nih suksesnya di situ. Sukses apa enggak di situ? Kalau maulid di situ sukses ya, kita Nabi Muhammad, walaupun tidak ada yang datang. Yang datang cuma satu orang, satu berapa ya? Maulid itu sukses. Maulid Nabi Muhammad. Cuma kan kita tanya suksesnya Nabi nular ke kita. Suksesnya Nabi nular ke rumah kita. Suksesnya Nabi menulari anak-anak kita. Kemudian ada sukses jangka panjang. Apa sukses jangka panjang? Dilihat dari sukses jangka pendek, berimbas suksesnya Nabi. Bukan sekarang, kapan? Waktu kita wafat meninggal dunia bisa mengucap la ilaha illallah, berujung husnul khatimah. Berujung husnul khatimah. Ini majelis begini, ulama yang bilang, bukan saya, membuahkan husnul khatimah. Setiap ketaatan kita punya efek terhadap akhir hayat kita. Tiap sholat jamaah yang kita hadiri, tiap tahajud, tiap zikir, tiap ibadah, tiap sholawat, tiap kumpulan pengajian punya efek terhadap akhir hayat kita. Begitu juga tiap kemaksiatan yang kita lakukan, tiap buka-bukaan pawai, tiap tontonan yang haram, tiap bacaan yang haram, tiap tulisan yang haram, tiap tombol kirim, jempol kirim yang haram, itu punya dampak terhadap akhir hayat kita yang tiap cacian, tiap makian, tiap provokasi punya dampak terhadap akhir hayat kita. Tiap buka-bukaan aurat juga punya dampak. Kita tidak peduli dengan batasan antara yang muhrim dengan yang muhrim, itu punya dampak dengan akhir hayat kita. Ini kan kita juga selalu bilang, ada orang kadang tuh kalau udah gembira, dia bikin hajatan kegembiraan sampai kalah. Tahu kalah? Udah lupa sama syariat. Oh udah, lagi pesta, ya pesta, gak peduli mau halal mau haram, masa bodoh memang mau bikin. Dia bikin apa namanya? Kalau udah kawinan, masa bodoh, mau buka-buka aurat, mau campur laki perempuan, begitu, mau senggol-senggolan, joget-jogetan. Allah murka, biarin murka. Nabi nggak senang, kamu bikin. Yang penting besok senang, yang penting mempelai senang, yang penting kamu girang. Nabi nggak girang, bodoh. Iya dan kali. Nah ini hubungannya dengan Nabi Muhammad bagaimana? Saya kasih tahu ya. Kita kalau mau bikin apa sesuatu, misalkan di rumah kita mau bikin pesta, gini, ini hari pesta, ya. Cuma pikir besok atau 2 hari lagi ada hajatan lagi di rumah. Hajatan apa? Kurun bahkan mau ditaruh di situ, mau naruh kurun bahkan di situ, mau mandi jenazah di situ. Kira-kira apa namanya? Kontras apa enggak? Pas apa enggak? Itu paling disko, tahu-tahu jenazah keluar dari situ.
Kira-kira pas apa enggak? Oh kira-kira enggak pas banget, bertentangan banget. Nah jangan bertentangan. Mau bikin acara biar pas hajatan kawinan, biar apa namanya pas kalau entar ada hajatan kematian. Biar pas kalau entar ada hajatan kematian kita pikir tempatnya maksiat, nah itu entar jenazahnya ditaruhnya di situ, mayatnya ditaruhnya di situ, dimandiinnya di situ, itu dikafaninnya di situ. Itu kata ulama bilang kami dhahikin min afih wa kafanahu yusra minal basar yusra minal basar. Berapa banyak orang yang kalau dia tertawa terbahak-bahak, dia nggak sadar di saat dia lagi tertawa, di saat yang sama kain kafannya lagi digunting di tukang bahan. Artinya dia mati itu kain kafannya itu yang diberita. Berapa banyak orang yang begitu? Mau bikin apa aja, pikirin ini berdampak baik atau berdampak buruk buat sakaratul maut kita. Berdampak baik atau berdampak buruk. Alhamdulillah. Nah ini kita berharap dari hadirnya kita di majelis ini membawa dampak baik di akhir hayat kita ini dan membawa dampak baik di sisa hidup kita. Di sisa hidup kita hadir maulid, maksudnya kita makin berakhlak, ketularan akhlaknya Nabi, ketularan santunnya Nabi Muhammad, ketularan sama tutur katanya Nabi Muhammad. Nabi orang paling tegas, tapi tegasnya Nabi paling santun, paling berakhlak, indah. Nabi marahnya Nabi bukan kayak kebun ngamuk, enggak. Bukan kerana kesulpan marahnya Nabi Muhammad. Kata Nabi marahnya beliau elegan, begitu karisma dibawa, begitu nggak kerana kesulpan. Orang tahu sahabat beliau. Kita tahu Rasulullah marah bukan dari ciri-cirinya. Kita mengetahui itu kalau Rasulullah marah itu di keningnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad marah, ada satu orang yang menonjol kelihatan. Kalau itu orang kelihatan, berarti Nabi lagi marah. Gak ketahuan dari ucapannya, atau nada suaranya, atau intonasinya, kan? Tapi ada orang yang menonjol, baru kita terdengar. Dan ini Rasulullah lagi marah. Dan itu kalau kelihatan itu orang, itu hal yang paling menakutkan bagi sahabat Rasulullah SAW. Wibawa dari mana? Karisma Rasulullah SAW. Intinya kita mau nih, yang hari kita hadir maulid Nabi, kebayang Rasulullah kayak gimana? Pengen kebawa mimpi, Bagaimana mau kebawa? Biar kebawa mimpi. Bayangin kalau kita minum, kebayang cara minumnya Nabi Muhammad. Nabi minum tangan. Kalau kita makan, kebayang cara makannya Nabi Muhammad. Makanan dari Bismillah. Berhenti sebelum kenyang. Kalau kita tidur, kebayang cara tidurnya Rasulullah. Nabi tidur kayak begini, kurang bangunnya sebelum subuh, bangun malam tahajud, walaupun 15 menit sebelum subuh. Nah, sehingga itu dalam segala hal terinspirasi, kebayang tuh sifat perangai dan gerak-geriknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, sesi maulid. Terus satu lagi terakhir, ringkas, besek, oleh-oleh dari maulid, bukan dari panitia besek. Ini beseknya dari kita, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang ke rumah, karena bawa apaan bisa maulid? Bawa beginian. Kalau ini kita bawa beras 1 ton, habis nantinya. Bawa duit 1 miliar pulang ke rumah, habis. Pulang bawa mobil, habis juga. Tapi ada yang nggak bakalan habis. Pulang bawa amalan ini. Tadi kita sholat maghrib berjamaah, Nabi ngajarin. Habis sholat maghrib kan ada sholat tahiyah. Kata Rasulullah SAW, man sholla baina al-maghrib wal isya, man sholla 6 rakaat baina al-maghrib wal isya, la yatakallam bainahunna bi kalami dunya ya'dilna ibadah 12 sana. Barang siapa yang habis maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, dia sholat 6 rakaat. Apa itu 6 rakaat? Bisa dinyatin mulia, ya, bisa dinyatin bahagia, nyatin bahagia.
sekalian, bagian 4. Itu tadi belum gobliyah. Gobliyah boleh dilakukan, habis sholat juga boleh. Ada dalam 2 rakaat. Itu dalam bahasa Syafi'i. Jadi pokoknya totalnya 6 rakaat, nggak diselingi dengan omongan duniawi. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh juga 2 rakaat salam, terus 4 rakaat salam, atau 6 rakaat sekaligus, bebas. Pahalanya 6 rakaat tersebut pahalanya seperti pahala ibadah 12 tahun. Ditulis ibadah 12 tahun. Maknanya kalau kita 10 hari berlebihan seperti ibadah 120 tahun. Kalau 100 hari kita lebihin, 3 bulan 10 hari kita lebihin seperti ibadah 1200 tahun. Lanjut itu. Kalau 1000 hari kita lebihin sekitar 3 tahunan kita lebihin. Pahalanya seperti apa? Banyak dari komik 12.000 tahun ibadah. Umur kita kan, tapi udah ditulis pahala sedemikian banyak. Itu biasanya kita orang itu. Siap, mulai ntar pulang harus melakukan itu. Jangan pulang baru mau melakukan. Ya, semoga panjang umur. Besok kita kerjain, jangan nunggu. Entar, besok. Khairul bir ajil, sebaik-baik kebaikan disegerakan. Tuh. Habis maghrib, habis isya ada lagi. Habis isya tuh, habis ini tuh sholat isya berjamaah. Ada kata Nabi Muhammad 4 rakaat. Ba'da isya kami lihinna min lailatul qadar. Dalam hadis kamu kerjakan 4 rakaat, sholat 4 rakaat sunnah habis isya. Itu pahala 4 rakaat habis isya, pahalanya seperti 4 rakaat yang kamu kerjakan di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar kita nggak tahu, nggak ada informasinya, juga nggak ada pengumuman. Tanya ke ulama, ke MUI juga nggak tahu kapan, nggak ada penentuan. Kalau lebaran mereka bisa tahu kapan, puasa bisa tahu kapan, tapi kapan Lailatul Qadar nggak tahu. Pemerintah nggak mengumumkan, MUI nggak tahu, nggak ada yang tahu, disembunyikan dan berpindah-pindah. Tapi walaupun itu tidak diketahui, kita punya testernya dan dia ingin 4 rakaat terus juga. Kamu habis isya malam apapun juga, bahkan ntar malam di sini. Habis sholat isya, sholat 4 rakaat sunnah. Itu 4 rakaat seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Apa herannya? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, 1 bulan berapa hari? 30 hari. Kali 1000, 30.000. Nah, ulama bilang 1 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti 30.000 rakaat di malam biasa. Jadi kalau 4 rakaat 30.000 kali 4 120.000. 4 rakaat itu lama, 3 jam kayak ini. Ada 4 rakaat ukuran kita 3 menit. 4 rakaat. Emang itu baca 2 juz dalam 4 rakaat. Baca Fatihah 42 itu bagus lah. 4 rakaat paling 3 menit, 4 menit kita sholat ditulis seperti pahala 120.000 rakaat. Tiap malam kita rutin laksanakan. Niatnya ada, boleh niat itu tiap malam. Sekaligus 1 salam, boleh 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Bahkan itu mesti ganjil, kita ganjilin aja. Ntar ganjilin, tambahin 3 rakaat, selesai aja. Dapat ketahanan. Nah itu besetnya kita, oleh-olehnya kita. Ya kalau kita pulang bawa nasi utuh, sebentar kan habis. Pulang bawa nasi kebuli, ada belum nyampe rumah udah habis dulu. Akan tapi kita pulang bawa begini buat keluarga kita di rumah. Biar di rumah tuh ada sunnahnya. Ada jangan kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Biar ada sholat di rumah kita. Sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Dia mulai ngajinya juga. Mudah-mudahan Allah Taala berikan berkah dari sekalian. Alhamdulillah. Maafin kalau kebanyakan habis masjidnya enak banget. Masjidnya bagus, masjidnya nyaman, bersih lagi. Masyaallah. Lagi kali sama kapal nggak ada. Bersih. Makmur masjidnya. Alhamdulillah. Ini masjidnya. Mudah-mudahan juga hati kita diperindah oleh Allah Taala. Dimakmurkan maka ini dengan takwa, dengan istiqamah, dengan masalah Nabi Muhammad. Dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segera
pengurus masjid diberikan keberkahan, dan panitia pelaksana acara ini diberikan keberkahan, yang hadir dan orang-orang yang ada di rumah mereka dan yang ada di rumah yang streaming mendengarkan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetangga, lingkungan, warga, masyarakat diberikan berkah dan diberikan ampunan, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik dan istiqamah. Allah menjadikan hada yang marhumah وتركنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في الرضا لا تولنا وليا سواك اهدنا ما يهديك القوي في جميع الاوقات المشهوره علم الاسلام والايمان باهلها معموره معنا وصوره اكشف اللهم كربة المكروبين اكفي بين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والامطار ايد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين في جميع البلايا وفي الحبس الممكن من الذنوب والخطايا أدلنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك الكريمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الله